Saya pembukaan dulu Pak, baru nanti saya buka. Bisa Pak? Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi Pak Guru. Pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Baik Pak. Pak, sehat-sehat. Kurang sehat Pak. Kurang sehat. Irwan kenapa kurang sehat? Bergadang dia Pak. Tadi malam Pak. Main game. Oh, memang dia suka main game, suka begadang. Ini kurang tidak baik ini Irwan, karena kata Bang Haji Roma Irama, begadang itu tidak Boleh. boleh. Tidak boleh, Pak. Iya Pak. Tidak boleh. Pak. Bisa cuci muka dulu Pak. Bagaimana? Alasan gitu, Pak. Mau cuci muka Pak. Alasan itu, Pak, cuman mau keluar. Ya awas Nanti di boleh. kantin dah tuh Pak. Diamnya Pak. Waduh, bahaya ini kalau keluar baru larinya ke kantin. Nanti kalau ke kantin nanti itu ketinggalan materi. 1 menit saja Pak, 1 menit. 1 menit, teman-teman. Bagaimana siswa yang lain? Kita izinkan Irwan dulu keluar sebentar. Pak Ahmad suruh ngikutin Pak. Biar nggak Oh bohong. iya, boleh. Atau ketua kelas ya Ahmad ikuti dulu itu, jangan sampai dia belok kanan lagi. Berarti nanti kalau dia lama saya juga ikut lama dong Pak. Nanti lupa ikut pelajaran lagi. Pasti mau ke kantin itu, Pak. Nanti kalau dia ke kantin itu kasih tahu bilang tidak boleh ke kantin, ini kita ikutin pelajarannya Pak Guru dulu. Bagaimana? Sudah Pak, saya sudah datang Pak. Saya sudah datang lagi Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah bukan kecil tadi Pak, 1 menit. Oh iya, oke, baik. Oke anak-anak, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru mau absen dulu. Oke anak-anak, dengarkan absen ya. Sebelum Pak Guru absen, alangkah baiknya kita berdoa dulu, karena kita sebagai umat yang beragama dianjurkan selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, supaya apa yang kita hari ini pelajari itu bermanfaat seperti itu. Oke, mungkin ketua kelas bisa pimpin doa. Ahmad, silakan Ahmad, pimpin doa dulu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa untuk diri kita sendiri, teman-teman yang sedang sakit maupun guru kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ahmad doanya. Oke, Pak Guru absen dulu ya. Nurul. Hadir, Pak. Irwan. Siap Pak, siap. Luar biasa ini, mungkin karena efek tarik keluar ini, jangan sampai ke kantin betul ini. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan memberikan kalian waktu selama 3 menit untuk membaca materi yang minggu lalu. Oke, baik anak-anak, bagaimana siap hari ini untuk mengikuti pelajaran Pak Guru? Siap Pak. Jadi materi kita minggu lalu itu kalau tidak salah tentang produk massal, anak-anaknya produk massal. Oke anak-anak, silakan membaca dulu selama 3 menit. Nanti Pak Guru akan tanya kembali tentang apa yang tadi kalian baca. Oke, waktu Pak Guru persilakan kepada kalian selama 3 menit. Oke, waktu kita habis untuk membaca. Jadi anak-anak membaca itu perlu ya, supaya kalian selalu ingat materi-materi sebelumnya seperti itu. Oke, saya mau tanya dulu untuk Indra. Apa yang tadi didapat Indra setelah membaca? Indra? Ya, Halo Bapak. Indra. Ya, Indra. Pak. Saya tidak fokus tadi, jadi saya agak bingung materi mana yang dijelaskan, Pak. Aduh, ini kenapa tidak fokus, Indra? Ini mungkin gara-gara ada ini, pasti ada penyebabnya ini. Lagi patah hati mungkin itu Indra, Pak. Dari tadi Pak Guru perhatikan,
dia kayak melamun terus. Oh, ternyata lagi patah hati. Waduh, ini bahaya ini. Ini tidak boleh, ini mempengaruhi hasil belajarnya nanti ini, Indra. Siap, Pak. Siap. Oke, Indra ya, tetap fokus mengikuti pelajaran kita hari ini. Siap, Pak. Oke, baik. Oke, hari ini materinya kita adalah tentang tower, yaitu tower komunikasi. Tunggu anak-anak, Pak Guru siapkan dulu infokus dengan komputer, ya. Ya, Pak. Oke, Pak Guru akan tampilkan materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat di infokus di komputer, di layar? Ya, Pak. Sudah siap. Oh, sudah. Alhamdulillah. Semoga jaringan hari ini tidak ada gangguan supaya Pak Guru lancar memberikan materi hari ini. Oke, materi kita hari ini yaitu atau kompetensi dasar kita hari ini anak-anak, yaitu menganalisis perencanaan produk. Itu kompetensi dasar kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 2, yaitu memahami indikator perencanaan produk, melakukan tahapan perencanaan produk. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Guru lanjut dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak, saya mau bertanya. Oh ya, Ahmad, silakan Ahmad. Monggo, monggo. Manfaat materi pembelajaran hari ini untuk kehidupan sehari-hari apa ya Pak kira-kira? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi untuk hari ini itu manfaatnya adalah karena kita membahas tentang tower, otomatis kalian sudah pahami tower itu sendiri, apa fungsinya. Nah, selama ini kita terhubung antara tumbang yang satu dengan tumbang yang lain itu melalui tower, anak-anak seperti itu. Bagaimana, Ahmad? Iya, Pak. Masih ada lagi pertanyaan? Masih ada? Tidak ada? Oke, Pak Guru lanjut. Nah, materi kita hari ini anak-anak ada 3. Yang pertama kita harus bahas adalah konsep menara, fungsi menara, jenis-jenis menara, seperti itu. Oke, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa bantu Pak Guru bacakan materi kita hari ini. Mungkin Irwang ini, mana Irwang ini? Irwang, Pak Guru minta tolong bacakan dulu materi kita hari ini. Minta maaf ini pas saya lagi diskusi dengan ketua jurusanku sama. Oh Pak Kasat iya. Minta maaf. Oke, Ibu Ibu lagi. Siapa? Dewi, minta tolong dulu bacakan Saya, materi Pak. kita. Ya, Dewi. Konsep tower, pengertian tower BTS. BTS adalah singkatan dari Base Transceiver Station atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan stasiun pemancar. Oke, luar biasa. Terima kasih Dewi sudah bantu Pak Guru bacakan. Oke, anak-anak, Pak Guru akan jelasin untuk di slide pertama ini kita bahas tentang pengertian tower BTS. Anak-anak, apa singkatan daripada BTS? Ada yang tahu singkatan daripada BTS? Saya, Pak. Oke, Nurul ya, silakan Nurul. Ya, BTS itu Base Transceiver Station, Pak. Oke, terima kasih, jawabannya tepat sekali. Jadi BTS itu adalah singkatan dari Base Transceiver Station atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan stasiun pemancar. Ya, pemancar seperti itu. Oke, di sini dikatakan bahwa BTS itu adalah salah satu bentuk untuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat lainnya seperti itu. Oke, Pak Guru lanjut. Oke, ini yang kedua adalah fungsi daripada tower itu sendiri. Nah, fungsi daripada tower ini sendiri. Atau Pak Guru minta tolong bacakan satu orang. Mungkin Tuning, Pak Guru minta tolong bacakan Tuning materi kita yang kedua ini fungsi. Baik, Pak.
Fungsi utama tower. Fungsi utama tower yaitu mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah ataupun HP. Selain itu, laptop, komputer, dan sejenis gadget lainnya juga bisa difungsikan dengan menggunakan tower sinyal. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali Kuning. Jadi anak-anak, fungsi tower itu sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, kira-kira kalau misalkan tidak ada tower, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Anak-anak, kira-kira kalau misalkan tidak ada tower, apa Ya, yang Pak. terjadi? Saya, Pak. Ya, ya. Sinyal, Oh, ya. susah sinyal, Pak. Iya, betul. Sinyal susah. Siapa lagi? Saya Pak. Tidak bisa mengirim Oh, ya, sama no. menerima sinyal, Pak. Oh, iya, betul. Nasrullah tadi. Komunikasi kita terputus, Pak. Oh, iya. Ferdi, bagaimana Ferdi? Tidak bisa menelpon. Oh, tidak bisa telepon, tapi bisa hati-hati, jangan sampai telepon lain lagi. Telepon pacar kah? Oke, jadi itu fungsinya anak-anak ya. Jadi fungsi daripada tower ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi betul tadi kalian jawabannya bahwa tanpa adanya tower ini, kita akan susah saling berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari karena segala sesuatu saat ini itu sangat berpengaruh dengan adanya internet. Jadi dengan adanya tower ini itu sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Karena dengan adanya tower ini kita bisa saling terhubung dari yang jauh, bisa terasa dekat seperti itu. Oke, anak-anak paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Pak Guru lanjut ya. Jadi selanjutnya yang ketiga jenis-jenis tower. Jadi jenis-jenis tower itu dibagi menjadi berapa anak-anak? Jadi tiga, Pak. Oke, dibagi menjadi 3. Yang pertama. Tower kaki. Oke, tower yang 4 kaki. Yang kedua. Tower 3 kaki. Tower 3 kaki. Yang ketiga. Tower 1 kaki. Oke, tower 1 kaki. Betul sekali. Jadi ada 3 jenis-jenis tower ya. Yaitu tower 4 kaki, tower 3 kaki, dan tower kaki 1. Oke, kita lihat coba gambarnya ya. Kira-kira seperti apa sih tower itu yang 4 kaki? Nah, seperti ini. Lihat gambarnya anak-anak. Lihat, Pak. Oke, ini gambar daripada tower yang 4 kaki. Mungkin ada yang bisa bantu bacakan pengertian daripada tower 4 kaki atau fungsi daripada Pak, saya Pak. Oh ya, silakan. Tower 4 kaki atau rectangular tower. Sesuai dengan namanya, tower ini berbentuk segi 4 dan memiliki 4 kaki, terbuat dari besi siku dilapisi galvanis. Karena konstruksinya yang kokoh, tower ini diharapkan memiliki kekuatan yang optimal untuk menghindari kemungkinan roboh. Tinggi kurang lebih 42 meter, serta mampu mencakup banyak antena dan radio. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Nasrullah. Jadi, tower 4 kaki ini, kalau kita bandingkan dengan tower yang 3 kaki, tower 1 kaki, kira-kira mana yang lebih kuat, anak-anak? Antara yang 4, 3, dan 1. Yang 4, Pak. Ya, pastinya yang 4 kaki. Pasti ini yang lebih kuat. Ini anti badai, 4 kaki yang anti badai, anti robo. Jadi ketinggian rata-rata daripada tower 4 kaki itu biasanya kurang lebih sekitar 42 meter. Serta mampu mencakup banyak antena dan radio yang lain. Jadi tower 4 kaki ini itu
sangat mempengaruhi daripada tower-tower yang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Saya Pak. Oke, siapa? Irwan ya, silakan Irwan. Ya Pak, saya itu Pak di dekat rumah. Kebetulan rumah itu rumah tetangga, ada 3 lantai rumahnya. Di lantai atasnya itu ada juga saya lihat semacam tower besi. Itu termasuk jenis tower apa itu ya Pak? Atau BTS atau semacam apa ya Pak? Ya, jadi itu juga bisa dikatakan sebagai tower yang BTS. Dia bisa jangkauannya bisa membantu lebih jauh lagi. Dan biasanya tower seperti ini biasanya ada sistem pribadi seperti itu, Irwan. Jadi kalau misalkan ada perusahaan, tapi kok biasanya ada tower di atasnya, itu biasanya khusus untuk perusahaan atau khusus untuk rumah itu sendiri seperti itu. Jadi biasanya jaringannya tertentu seperti itu, Irwan. Bagaimana? Oh iya. Bagaimana, sudah paham? Kalau ini Pak, tower ini Pak maksudnya apa ya? Maksudnya tower itu bisa digunakan oleh beberapa provider. Artinya provider itu tidak punya tower sendiri atau satu tower bisa digunakan oleh beberapa provider Pak, atau seperti apa Pak? Bisa kerjasama dari beberapa jaringan lain. Kalau misalkan ada 2 perusahaan, namun atau 3 perusahaan, namun yang 2-nya tidak mempunyai tower, dia bisa kerjasama dengan yang satunya supaya dia tidak usah lagi membangun tower seperti itu. Itu bisa adakan kerjasama seperti itu. Atau mungkin ada jawaban dari teman-teman? Bagaimana? Mungkin ada yang bantu jawab? Atau ada tanggapan lain dari teman-teman? Berarti Rosnier itu banyak duitnya Pak ya? Karena di rumahnya itu Rosnier Pak, 3 lantai. Ada juga tower di atasnya, disewa ya Pak? Disewa ya Pak? Mana? Rumahnya Rosnier itu Pak? Mana Rosnier? Rosnier? Iya Pak. Itu tadi ada yang ditanyakan sama Irwan, katanya ada antena di atas rumahmu ya? Iya Pak, ada. Oh, kira-kira Niar tahu enggak itu antena dari mana? Saya tidak tahu Pak, karena orang tua aku jam pasang. Oh, iya betul juga. Itu tower. Tapi Rosnier itu Pak ke sekolah naik mobil Pak, hebat. Rosnier ke sekolah naik mobil dia Pak. Kita ini masih naik sepeda, dia sudah naik mobil Pak. Oh iya, berarti dia orang kaya kalau begitu. Itu tower atau penangkal petir di rumahnya Rosnia? Tidak tahu, Dwi. Itu bagaimana Irwan? Apa yang Irwan lihat di atas rumahnya Niar? Jangan sampai hanya itu penangkap petir itu. Tidak Pak, karena saya lihat banyak memang kayak semacam kotak-kotak putih itu Pak. Oh, seperti yang di BTS Pak. Nah, saya yakin itu disewa kayaknya rumahnya Rosnier, orang tuanya Rosnier. Jadi mungkin bapaknya Nusniar itu punya apa ya, kalau di kampung-kampung biasanya ada warnet kah, warkop kah begitu. Kalau dulu-dulu kan biasanya anak-anak itu suka ke warnet. Kalau misalkan ada tugas-tugasnya, dia ke warnet. Mungkin boleh. Iya Pak, itu di rumah lantai bawah dijadikan warkop. Oh iya betul itu betul sekali itu. Jadi itu sudah fungsinya di atas. Jadi bagaimana ya Pak? Irwan tuh dilihat semua. Iya, dia betul itu, dia kayaknya itu suka jalan-jalan itu. Kok dia bisa tahu juga di atasnya rumahmu ada antena. Berarti dia sering-sering lewat depan rumahku itu Pak. Jangan sampai itu ada senter-senter jalan lagi. Oh iya jangan sampai dia rapat. Pak, saya pun mau nanya. Oh iya, silakan. Siapa tadi ya? Saya Pak. Oh iya, silakan Pak. Saya sering lihat di daerah tempat saya tinggal itu banyak tower-tower yang sekitar rumah. Nah, itu
apakah ada kompensasi kalau towernya rubuh misalnya Pak teman-teman sekitarnya? Oh iya Pak, jadi biasanya itu sebelum mereka bangun tower itu pasti ada biasanya sistem kerjasama, entahkah itu pihak pemerintah setempat ataukah sepemilik rumah yang dekat di tower itu. Jadi harus bahaya nanti kalau misalkan towernya jatuh, tapi tidak ada kompensasi dari perusahaan tersebut, contohnya misalkan dari Telkomsel atau Excel. Nah, itu harus mereka ada atau perjanjian lah seperti itu. Setidaknya mereka harus bertanggung jawab ketika nanti tower yang mereka bikin itu roboh seperti itu. Oke, bagaimana? Sudah dipahami apa tanggapan Pak Guru? Ya, Pak. Oke, sudah. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi atau tidak ada? Pas, Pak. Irwan Oke, itu Pak. Pak biasa banyak pertanyaannya. Bagus itu. Pak Guru senang kalau banyak bertanya, itu bagus. Ini nanti ada praktik naik tower nggak Pak? Bagaimana? Ini nanti ada praktik naik tower kita Pak? Ya, jadi pertemuan kita hari ini. Jadi pertemuan kita hari ini Pak Guru hanya membahas tentang tower itu sendiri ya. Mungkin nanti kalau misalkan ke depannya kita hanya bikin dulu miniatur daripada tower itu sendiri. Seperti gambar-gambar ini itu nanti kita bikin. Kalau misalkan kalian prakering, kalau misalkan nanti kalian prakering di Telkomsel kah di mana? Itu biasanya memang ada anak-anak yang prakering itu disuruh manjat, seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan atau sudah dipahami tadi ya? Oke, kalau tidak ada Pak. Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Ini tower 4 kaki ya. Nah, yang kedua, maaf, Pak Guru minta maaf, ini seharusnya nomor 2 ya. Ini masih nomor 1. Oke, yang kedua adalah tower 3 kaki atau kaki 3 seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini, sudah jelas ya anak-anak bahwa ini tower yang mempunyai 3 kaki. Oke, seperti itu. Ya. Oke, dari gambar ini mungkin kalian sudah paham ya bahwasanya gambar ini adalah tower yang segitiga, di mana dia terdiri dari 3 pondasi tower. Tiap pondasi disusun dalam beberapa potongan besi yang berkisaran antara 4 sampai 5 meter seperti itu. Anak-anak mungkin pernah lihat tower yang ada warna merah dengan putih. Pernah lihat enggak? Seperti tadi ya kalau tidak salah. Pernah Pak Guru. Kalian tahu enggak kira-kira ini kenapa dikasih warna putih atau warna merah? Tahu enggak? Kelihatan. Indonesia merah putih. Bahasa Indonesia Pak, merah putih. Oh iya betul juga. Nah, supaya menandakan bahwa ini tower dari Indonesia merdeka, karena berhubung juga ini lagi 17-an ya, betul ya. Jadi biasanya supaya kita mengetahui ketinggian daripada tower itu sendiri, biasanya mereka memberi cat, misalkan warna merah itu 5 meter, terus warna putih 5 meter. Jadi dari warna tersebut kita sudah mengetahui, oh kalau misalkan tiga warna, misalkan putih, merah, putih atau merah putih, itu kita sudah mengetahui ketinggian daripada tower itu sendiri dari warnanya. Kalau misalkan merah itu 5 meter, putih itu 5 meter, berarti sudah 10 meter seperti itu. Oke, lanjut. Ini dari gambar ini kira-kira ini tower apa? Tower 1 kaki. Ya, tower yang mempunyai 1 kaki seperti itu. Nah,
kekurangan daripada tower ini dibandingkan dengan tower yang lain, pasti kita sudah tahu kira-kira mana yang kekuatannya lebih kuat, yang 4 atau 3 atau yang 1. Pastinya yang lebih kuat itu adalah yang 3 karena betul mempunyai 4 kaki seperti itu. Oke, mungkin karena kita dibatasi dengan waktu anak-anak, mungkin untuk pertemuan kita hari ini Pak Guru cukupkan, atau ada pertanyaan sebelum Pak Guru akhir pertemuan hari ini? Tidak ada? Pak, tidak ada, cukup jelas Pak. Oke, terima kasih banyak. Jadi anak-anak untuk pertemuan kita hari ini itu hanya sebagai materi. Tugas untuk minggu depan itu Pak Guru akan bagi kelompok. Jadi satu kelompok itu karena siswa kita ada 30 orang ya. Jadi mungkin nanti satu kelompok itu akan dibagi menjadi 6 orang satu kelompok. Jadi untuk tugasnya minggu depan kita akan lanjut ya. Jadi hari ini Pak Guru hanya sekedar untuk memberikan pemahaman tentang tower itu sendiri. Seperti itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Pak Guru, mungkin ada yang bisa bantu untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini tentang tower itu sendiri. Mungkin ada yang bisa bantu Pak Guru untuk menyimpulkan materi kita hari ini, anak-anak? Saya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah tower bermacam-macam, ada yang 4 kaki, ada yang 3 kaki, dan ada yang 1 kaki, Pak. Oke, terima kasih banyak Nasrullah. Oke, baik seperti itu. Ngomong-ngomong waktu kita sudah habiskah atau masih ada ya? Oh, masih ada 5 menit ternyata anak-anak. Jadi sebelum Pak Guru akhiri pertemuan hari ini, Pak Guru akan memberikan kuis pertanyaan. Itu ada 3 pertanyaan. Bagi siapa yang menjawab dengan benar pertanyaan Pak Guru akan memberikan nilai atau reward seperti itu. Oke, siap. Pak Guru akan tanya hari ini, pertemuan kita hari ini. Angkat tangan ya, supaya Pak Guru tahu siapa yang siap untuk menjawab seperti itu. Oke, karena sudah siap, Pak Guru akan tanya sekilas tadi materi kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan apa kepanjangan daripada BTS. Angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa tadi ya? Nasrullah ya? Ya. Ya, apa kepanjangan daripada BTS? Base Transceiver Station, Pak. Oke, betul sekali. Jadi, kasih aplaus dulu untuk Nasrullah. Jadi jawabannya betul sekali ya. Oke, kita siap-siap untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi Pak Guru akan kasih nilai untuk Nasrullah 100. Oke, siap-siap untuk soal kedua. Ada berapa jenis tower? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada berapa? Ada 3, Pak. Oke, betul. Ada 3. Coba disebutkan. Tower 4 kaki, tower 3 kaki, dan tower 1 kaki, Pak. Oke, betul sekali. Kasih aplaus dulu. Siapa tadi ya? Marlene, Pak. Oh ya, Marlene. Minta maaf, Marlene. Oke, jawabannya tepat sekali ya. Oke, sudah 2. Nah, ini luar biasa, ini tepat sekali jawabannya. Pertanyaan terakhir, ini harus siap-siap. Pertanyaan yang terakhir. Oke, apa fungsi daripada tower? Ayo, siapa? Apa fungsinya? Saya, Pak. Oke, siapa? Ferdi ya? Ya. Untuk menerima dan mengirim sinyal.
Oke, betul betul sekali. Ini dikirim ke mana sinyalnya? Ke perangkat mana? Perangkat misalnya HP, komputer. Atau Telkom lain atau gadget yang lainnya seperti itu. Kalau saya tidak sepakat Pak dengan Perdi. Kenapa Irwan? Kenapa tidak sepakat? Tower ini bukan untuk mengirim sinyal atau menerima sinyal, tapi dia hanya sebagai tiang untuk menyangga atau menyimpan antena pengirim dan antena penerima. Jadi bukan yang dia yang mengirim atau menerima Pak. Nah, jadi saya komplain Perdi itu kalau begitu. Iya. Oke, betul juga ya. Tapi Ruang, jadi pembahasan kita hari ini itu adalah tentang tower. Jadi di sini sebenarnya itu ada alat. Di tower ini ada alat ya, seperti itu. Ada alat untuk penangkap jaringan. Ada antena di sini, seperti itu. Antena bolik dan seterusnya. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu kita sudah habis ini. Mohon maaf nih, Pak Guru bisa korupsi ini, korupsi apa buat kalian. Jadi mohon maaf, waktu kita cukup 30 menit. Semoga untuk pertemuan kita hari ini bermanfaat. Untuk minggu depan, Pak Guru tadi sudah kasih tahu bahwa untuk minggu depan kita akan bagi kelompok untuk praktek selanjutnya. Oke, mungkin sampai di situ saja Nana. Semoga kita bisa bertemu untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Oke, tadi sudah disimpulkan sama teman kita ya. Kalau begitu Pak Guru akhir dulu pertemuan kali ini karena Pak Guru masih ada jam di kelas lain. Oke ya anak-anak ya. Iya Pak. Oke, yuk Pak Guru tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya beri aplaus ya buat Pak Saiful ya, sudah sangat baik Pak Saiful. Walaupun waktunya agak lebih Pak Saiful. Oh iya Pak, mau maaf. Ya. Oke, dari saya cukup sih Pak Saiful ya. Nanti diatur saja proses diskusi itu, nanti biar dicek juga waktu dan lain sebagainya Pak ya, nanti implementasi. Tapi dari secara overall pendalaman materi, pemahaman materi sudah jelas deh. Dari saya itu Pak Saiful. Oke, dari Pak Juli ada? Pak Juli. Oke, baik, terima kasih Pak Saiful. Jadi cukup semangat tadi. Artinya nanti untuk pengaturan di awal Pak ya, di pengantar itu mungkin terlalu lama ya. Nanti dipersingkat lagi Pak ya. Oh iya Jadi, Pak, iya Pak. artinya akan ada durasi itu. Kegiatan awal, kegiatan inti, menutup nanti kalau disesuaikan nanti jangan sampai terlalu panjang di awal kegiatannya gitu ya. Oke, mungkin baik, aja Pak. Diskusinya juga sudah sangat cuman pembentukan kelompoknya yang untuk belum ya. Iya Pak, nanti minggu depan Pak. Oh gitu ya. Oke, baik, saya itu aja Pak. Makasih. Dalam apa Pak? Oke, terima kasih Pak Juli.